Fatayat Muslimat Ibnu IPPNU yang sangat-sangat saya cintai. Beli jagung, keliru ketela, saya datang ke Lampung dengan membawa cinta. Anda bayangkan, hari ini jangan kata ribuan, mungkin puluhan ribu. Walaupun sudah diwanti-wanti, jangan datang. Ikuti muktamar dari rumah, tetapi coba Anda lihat, di mana-mana macet, tiket pesawat hampir semuanya habis, naik kapal susah, dan coba Anda lihat proses keberangkatan para muktamirin itu dari keluarga masing-masing, dari kampung masing-masing. Saya ada cerita muktamirin datang dari Kalimantan, harus jual kambing terlebih dahulu. Ada yang jual sepeda motornya, ada yang jual hewan ternaknya dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apa sih sebenarnya yang dia dapat? Di sini juga enggak dapat amplop, di sini mungkin bahkan makan juga enggak dapat, tidur seadanya, bahkan mau ke WC ngantri. Betul? Dan yang kurang ajar yang masuk duluan begitu keluar enggak membersihkan WC-nya. Wonge ya teko. Ya melu guyu, gitu loh. Jilbabe ya pink, gitu loh. Apa yang didapat coba? Tetapi pengorbanan yang diberikan luar biasa. Wis rasa oke ke banyu putih kok oke men. Rasa mok suguh, aku lah ngaji mok suguh, sing kiwa nyekel mik, sing tengen nyekel panganan ra sida ngaji goblok. Gak usah banyak-banyak le, kopi saja yang banyak di sini ya. Kenapa Gus Miftah suka kopi pahit? Kenapa saya suka kopi? Karena Gus Miftah itu seperti kopi, pahit sih tapi banyak yang suka. Makanya ingat cowok-cowok ini ya, jangan pernah tangisi ketika kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Mbak-mbak harus tahu, kopi itu mengajarkan kepada kita bahwa rasa pahit dan manis ketemu dalam kehangatan. Ya. Mbak-mbak tahu kenapa kopinya pahit? Kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Coba kita lihat, apa kemudian yang didapatkan? Di sini berdesak-desakan, fasilitas walaupun sebanyak apapun karena begitu banyak yang datang terasa kurang. Tetapi terpancar raut kebahagiaan. Kenapa? Karena yang kita cari bukan apa-apa kecuali keberkahan. Keberkahan dari siapa? Nahdlatul Ulama. Maka saya bilang, jadilah orang yang ketiadaannya dicari. Kedatangannya dinanti, kepergiannya dirindu, kematiannya ditangisi, dan kebaikannya diteladani. Kita belajar dari siapa? Dari semua muassis Nahdlatul Ulama. Kita bisa belajar nggak usah jauh-jauh. Belajar dari salah satu mantan ketua umum Nahdlatul Ulama. Siapa? Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Saya dulu punya teori begini, orang itu kalau pintar biasanya selera humornya tinggi. Tapi kalau orang seneng guyon, belum tentu dia pinter. Contoh, orang pinter selera humornya itu tinggi. Contohnya Gus Dur. Maka dulu saya bilang, di Indonesia itu yang matanya tidak bisa melihat tetapi hatinya terang cuma ada dua. Satu Gus Dur, nomor dua si buta dari gua hantu. Itu orang yang tidak bisa melihat tetapi hatinya terang. Tetapi juga ingat, kadang-kadang orang suka humor tetapi dia nggak pinter. Nah ini nggak perlu saya sebutkan contohnya, nanti baper. Kita belajar dari orang-orang ini, yang ketiadaannya dicari, kedatangannya dinanti, kepergiannya dirindu, kematiannya ditangisi, dan kebaikannya diteladani. Maka kita sering mendengar istilah, gajah mati meninggalkan gading. Gara-gara kasus Gisel saya punya peribahasa baru,
Tidak hanya gajah yang meninggalkan gading, Gisel juga. Maka mumpung kalian berada di arena muktamar, ingat, gunakanlah waktumu sebaik mungkin. Kenapa? Karena sedetik saja berharga, apalagi 19 detik. Ngomong apa toh? Gitu loh. Kenapa saya bilang 19 detik? Karena saya belum punya versi yang 1 menitnya. Angel. Yang kita cari bukan apa-apa, tapi yang kita cari keberkahannya. Maka coba kita lihat ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Am kuntum syuhada'a id hadara Ya'qubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di." Saya udah lama banget gak ngaji ayat ini. Tapi tadi pulang muktamar, saya ke hotel, mau tidur dipanggil sama Abah Wapres, Kiai Ma'ruf. Gus Ipang sama beliau, saya ditelepon sama Pas Pampres, Gus, dipanggil sama Abah Kiai. Saya datang ke atas. Begitu saya turun, apa yang kemudian dinasihatkan beliau sama saya jadi ingat ayat ini. Dan ini yang kemudian hari ini saya perlu belajar dari jenengan semua. Apa yang harus saya pelajari? Coba kita lihat ayat ini. Apakah kamu tidak datang hadir dan menyaksikan ketika Yakub akan mendapatkan ajal dan kematiannya? Dia mengatakan kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di." Saya dulu tanya sama kiai saya, "Kiai, kok kalau saya lihat susunan katanya ini lucu ya, Kiai?" Lucunya di mana, Nak? Kenapa Allah menggunakan kalimat ma bukan man? Apa yang kamu sembah bukan kalimat siapa yang kamu sembah. Ma ta'buduna min ba'di bukan man ta'buduna min ba'di. Saya waktu itu mikir, kenapa yang diksi yang digunakan kalimat apa bukan siapa? Padahal kalau sesembahan pasti siapa? Man robbuka bukan ma robbuka. Tapi kenapa Allah menggunakan kalimat ma ta'budun? Apa yang kamu sembah? Bukan man ta'budun, siapa yang kamu sembah? Jawabannya adalah hari ini orang lebih melihat apa dibandingkan siapa. Luwih ndelok opone tinimbang sopone. Contoh, pilihan bupati. Kamu besok milih siapa, Mas? Tergantung, siapapun saya pilih, yang penting saya dapat apa? Ora penting sopo wae, sing penting aku entuk apa. Manusia hari ini lebih mengutamakan apa tinimbang sopo. Dhisikake apa tinimbang sopo. Contoh, kowe di anak wedok dilamar sama laki-laki. Pasti pertanyaannya adalah pekerjaane apa? Gajine piro? Makanya kalau banyak jomblo, cowok-cowok jomblo itu yang salah siapa? Ibu calon mertua yang matre tak kandani. Tapi saya tahu jomblo itu strong. Apa itu? Stresnya tak tertolong. Kalau kamu dibilang dasar kamu jomblo, kamu jawab, sorry. Saya jomblo bukan berarti saya tidak laku. Tapi karena memang saya susah untuk dimiliki. Wah. Kamu malah jangan galau, kupinang kau dengan bismikallahumma ahya wa bismika amut. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Santai aja bro. Kalau jodoh pasti ketemu, betul? Di mana ketemunya? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Angel itu. Santai saja. Ar-Rum 21. Allah berfirman, "Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan." Min anfusikum azwajan. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Itu artinya apa? Kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Lah terus apa? Wahai para jomblo, saya ingatkan sekali-kali janganlah kamu mati dalam keadaan jomblo. Kenapa? Karena Dajjal itu statusnya jomblo. Itu artinya kalau kamu mati saya curiga jangan-jangan kamu cucunya Dajjal.
anak pacaran bertahun-tahun. Padahal perintah Nabi jelas, ya ma'syaros sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad. Kalau kamu punya kemampuan segera nikah. Kan jelas. Fa innau aghaddu lil basar, karena pernikahan itu bisa menjaga pandangan mata. Itulah alasan saya kenapa pakai kacamata hitam. Supaya kalau ngelirik janda tidak kelihatan. Ada janda di sini? Ada. Kalau kamu nikah dengan janda, berbahagialah. Kenapa? Karena minimal janda itu jujur, sudah tidak gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda. Menjijikkan. Kalau nikah dengan janda itu tidak ada malam pertama, adanya malam lanjutan. Tapi santai. Wahai para janda, yakinlah, bila cinta pertamamu meninggalkan luka, insya Allah cinta keduamu akan menghasilkan surga. Oh. Saya itu kalau ngomong janda seneng, Gus. Saya itu kalau ngomong janda seneng, apalagi di grupnya Ning Malsa ini. Saya ngomongnya janda dok. Kenapa? Karena hidup ini indah bila disertai dengan janda dan tawa. Hah? Oh canda, yo maklum kopi ini rong teko. Oi, kopi oi. Jadi orang itu yang dilihat apa nih? Bukan sopo nih. Ma, bukan man. Ini di mana-mana berlaku seperti itu Bapak Ibu. Maka tuh saya kadang-kadang sedih gitu loh. Banyak orang baik, nyalek, gak terpilih. Kenapa? Karena sopone apik tapi randuwe opo. Padahal ibu-ibu harus tahu kalau hari ini Anda matre, ketika kemudian fit and proper test cari mantu yang ditanyakan pekerjaan dan gajinya. Coba deh Anda evaluasi. Kamu dulu dinikahi sama suamimu sama juga gak punya apa-apa. Begitu sekarang kamu kaya kok gayane ra umum. Gitu. Mbok yo ngoco, aku mbien mulai dari nol. Maka mas-mas kalau kamu pengen menikah, dapat pasangan yang mau mulai dari nol gampang. Menikahlah dengan pegawai pom bensin. Dimulai dari nol ya. Gitu. Wong wedok saiki mau lawan. Wong wedok tak kandhani le. Perempuan tuh hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Enggak mungkin berbunga kalau enggak ada saldonya. Betul Bu? Makanya kalau Neng Masa lihat semua semua jenis mata uang, pecahan mata uang, itu pasti ada gambar cewek menari. Coba Anda lihat. 100.000 gambarnya cewek menari. 50.000 cewek menari. 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Semuanya ada gambar cewek menari. Satu-satunya pecahan mata uang yang tidak ada gambar cewek menari cuman uang Rp1.000. Pati murah bawa golok. Di luar itu semuanya pakai cewek menari. Pertanyaannya adalah kenapa semua gambar mata uang ada cewek menari? Jawabannya adalah karena hanya uanglah yang bisa membuat cewek bahagia dan happy. Kalau kamu bilang, oh cewek matre, bukan matre, kamunya yang kere. Tak ewangin dok, tak ewangi. Sabar. Perempuan tuh kalau sudah dibeginikan biasanya seneng dulu, nanti kita bantai. Tapi satu hal yang perlu kamu tahu, cewek itu kalau disakiti nggak pernah lupa. Tapi kalau menyakiti nggak pernah ingat. Cewek itu ahli sejarah. Sekali kamu berbuat salah, seumur hidup kelingan terus gitu. Hati-hati. Uangnya ya tekoi. Ya melung guyu gitu loh. Jilbabnya ya pink. Coba. Orang lebih melihat emaknya dibandingkan mannya. Kalau ini Anda lakukan, besok kamu mati nggak akan dikenang. Kenapa? Karena kalau man ini tidak akan hilang, kalau ma bisa hilang. Yang perlu Anda ingat adalah, onone opo kuwi nggih nyuguh sapa. Yen ana sapa insyaallah entuk apa? Pertanyaannya,
Lebih penting apa lebih penting sopo? Mana yang lebih penting? Opo atau sopo? Sopo. Contoh, yang paling gampang. Konsumsi itu opo, jamaah pengajian itu sopo. Ono konsumsine, ora ono jamaah ra sida pengajian. Ono jamaah ora ono konsumsine tetep iso pengajian. Ono Gus Miftah ra ono kopi tetep ngaji. Ono kopi ra ono Gus Miftah ra sida ngaji. Allahumma kopi Al-Fatihah. Ning Lampung kok kopi angel dancut. Angel. Walaupun ikan kopi itu nggak ada yang jujur. Nggak ada yang jujur. Kopi, kapal, api. Dibuka kopinya nggak ada kapalnya. Kopi itu guluwa, dibuka kopinya nggak ada luwaknya. Satu-satunya iklan yang jujur tuh hanya sarung gajah duduk. Dibuka sarungnya ada belalainya. Sangel. Pernah ke Waigambas bro? Pernah ke Waigambas? Coba Anda lihat, semua pelatih gajah itu pasti cowok, nggak ada yang cewek. Beneran. Kenapa pelatih gajah itu harus cowok? Nggak ada. Saya sempat ke Thailand. Di Thailand itu kan banyak gajah. Bahkan gajah mereka luar biasa. Bisa dilatih macam-macam. Semua pelatihnya itu cowok, nggak ada yang cewek. Kenapa? Karena yang bisa menaklukkan gajah hanya pelatih cowok. Kenapa demikian? Begitu gajahnya marah, pelatihnya telanjang, dia kayang. Wow, gajah junior. Gitu kan. Neng malsa ainal kohwah kopi nendi tak tinggal ora tekan. Oh munduh atau bang. Ngaji di neng kene juga kopi neng pondok. Sampai kene wis adem aduh. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi ana ne apa kuwi nggih nyugo sapa? Yen ana sapa mesti ana apa? Contoh begini. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya kan? Adanya ma ini untuk apa? Untuk nyuguh semua dabah. Semua hewan melata itu sudah dijamin rizkinya oleh Allah. Makanya dulu ketika saya melamar istri saya, calon mertua saya itu curiga sama saya. Jadi kan saya dari dulu nggak pernah mau dipek mantu kiai. Karena bagi saya beban. Jadi kalau saya dipek mantu kiai kondang itu berat. Beratnya di mana? Kalau nanti saya bisa kondang kayak mertua saya, orang kan mengatakan, ya lumrah Miftah kayak iso kondang, mergo duwe maratuwa kondang. Tapi kalau saya nggak bisa kondang, dinya elah goblok, duwe maratuwa kondang kok mantune ra iso kondang. Mila awakmu tak kandhani le, lak golek maratuwa sing biasa-biasa wae. Syukur-syukur sing iso dihapusi. Enak banget kita kandhani. Rasape ngono le. Apa mana rupa-rupa pas-pasan kaya rupamu kita, ha? Kamu jangan dekat-dekat. Masa cewek cowok dekat-dekatan. Jangan. Kamu berdua itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Berdekatan sih tapi gak pernah jadian. Mbaknya kok diam saja sih mbak? Kamu nanti pulangnya lewat jalan selatan ya nduk ya? Kenapa? Karena perasaanku padamu tidak bisa diutarakan. Cangkemmu. Tak kasih tahu kenapa cowok itu harus pinter gombal. Cewek itu kelemahannya di telinga, cowok itu kelemahannya di mata. Coba Anda lihat, buktikan omongan saya. Cewek itu kelemahannya di telinga, cowok itu kelemahannya di mata. Karena cowok itu kelemahannya di mata, itulah kenapa perempuan dituntut harus pinter make up dan dandan. Karena cowok itu kelemahannya di mata. Lah, cewek itu kelemahannya di telinga, itulah kenapa cowok dituntut harus pinter ngomong dan gombal kayak saya. Cowok itu kan kelemahannya di mata mbak. Makanya cowok itu kurang ajar. Di jalan lihat cewek cantik dia akan teriak wow. Pulang lihat istrinya, weh. Gitu.
Neng Malasa, saya itu kan aktivis di klub malam ya. Jadi tamu-tamu yang suka gonta-ganti cewek di klub malam itu kan saya tanya satu-satu. Kamu kok tiap hari cari cewek ke klub malam, apa sih bedanya? Kan juga sama-sama cewek, beda Kiai. Bedanya apa? Kalau saya ketemu cewek cantik, senengnya setengah mati. Wow. Terus kalau ketemu cewek nakal, aduh ya Allah capeknya setengah mati. Terus kalau pulang ke rumah lihat istri, subhanallah pura-pura mati. Kurang ajar orang lanang itu. Makanya mbak-mbak ingat ya, salah satu ciri wanita solehah adalah innadzarta ilayya sarratka. Itu artinya apa? Kamu harus menjaga penampilan kamu. Harus menjaga dandanan kamu. Harus menjaga body kamu. Bila perlu ikut olahraga, ikut senam. Kalau kamu mengatakan, nggak penting saya dandan, toh saya udah punya pasangan. Ingat, pelakor hari ini lebih kejam daripada hantu kuburan, tak kandani. Saya kemarin di Cirebon ngaji ngajak Nikita Mirzani. Waduh, saya ajak ziarah ke makamnya Sunan Gunung Jati. Masya Allah, komentarnya macam-macam. Ini saya besok siang akan mengumpulkan 100 Gus Nusantara di Hotel Emersia. Kita akan berbicara tentang optimalisasi ekonomi pesantren. Nikita Mirzani tak undang. Saya minta dia berbicara ekonomi kreatif. Bagaimana kemudian memaksimalkan medsos menjadi uang. Anda tahu, sekontroversinya Nikita Mirzani itu tidak pernah meninggalkan sholat. Orang yang dilihat hanya kontroversinya, omongannya dan lain sebagainya itu acting mas. Kenapa? Karena kalau dia semakin kontroversi, medsosnya semakin tinggi, duitnya semakin banyak. Dia itu di Gontor Sanawiyah di Mantingan, yang kebetulan Pak D saya itu Kiai Gontor, almarhum Kiai Imam Badri. Kelas 3 hampir selesai SMP Sanawiyah, dia pulang. Kurang 4 bulan, dia lulus. Makanya saya bilang, untung kamu keluar. Kenapa? Jadi artis, kalau enggak jadi Mama Dedeh, saya bilang gitu. Lah kenapa dia saya undang? Teman-teman ngapain undangin Nikita Mirzani? Please deh. Kita itu sering melihat orang hanya dari penampilannya. Nikita Mirzani itu kelihatannya seperti itu, mohon maaf. Dia ahli sholawat. Inilah uniknya Islam di Indonesia. Banyak yang buka aurat tetapi jaga sholat. Pinter sholawat. Contohnya Nikita Mirzani. Orang Timur Tengah hari ini mohon maaf. Banyak yang nutup aurat tapi nggak sholat. Yang lebih hebat lagi di Darussaadah, pengajian hampir selesai, kopinya baru datang. Makasih ya mas. Wes kopi telat, saya juga lanang. Nasihat itu kayak kopi. Nasihat itu kayak kopi. Kadang-kadang kita harus menerima rasa pahit supaya mata kita terbuka. Wow, apik banget loh. Sarungmu gajah duduk bro. Betul. Tak pikir gajah duduk. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya minta dia untuk berbicara ekonomi kreatif. Kalau Nikita Mirzani itu sedang dia rame ribet, dia malah seneng. Kenapa? Karena dia menikmati endorsan. Satu hari bisa dapat 1 miliar. Saya pengen santri itu ke depan mempunyai keahlian skill di bidang ekonomi kreatif. Di bidang digital. Saya kasih contoh. Dulu kebetulan saya kenal baik dengan Haritanu yang punya MNC Group. Makanya saya punya acara di iNews itu ngobrol bareng Gus Miftah. Mau bikin TV, Anda tahu harus mengeluarkan modal 500 sampai 1 triliun Mas Ipang ya. Untuk bikin televisi. Sekarang semua di antara kita berpotensi punya TV. Dengan menggunakan apa? Menggunakan HP-nya masing-masing. Makanya kalau kamu kemudian pengen menggunakan medsosmu ini dakwah bil medsos, ini sangat mendukung. Hari ini mohon maaf, 1 tahun yang lalu ada survei. Ustadz yang ahlus sunnah, yang pro dengan pemerintah, yang artinya paham dengan Pancasila, paham dengan ideologi NKRI, 10 besar yang masuk namanya salah satunya hanya Gus Miftah. Yang lain siapa? Kelompok Wahabi Salafi. Pertanyaannya, kenapa demikian? Karena kita kalah dakwah di medsos. Mereka itu sudah punya istilah sedekah subscriber. Bagaimana kemudian para ustadznya itu minta kepada semua jamaah untuk memfollow-nya, untuk mensubscribe-nya. Ini kesempatan kita, muktamar kali ini saya kemarin bilang matur sama para kiai. Yuk, salah satu yang kita bahas adalah persoalan digital, dakwah bil medsos. Karena dakwah itu berkembang. Di zaman Nabi, dakwah itu bil lisan.
menggunakan kekuatan lisan Muhammad dengan khatibun nas biqadri ukulihim. Di zaman para sahabat, ketika masuk wilayahnya Utsman, bil kolam, sudah mulai nulis. Datang lagi ke sini, zaman Wali Songo, muncul bis sakofah dengan menggunakan budaya. Bagaimana memasukkan agama dengan unsur-unsur budaya, dengan tembang dan lagu. Maka muncullah lagu gundul-gundul pacul, turi-turi putih, seluku-seluku batok, apalagi lir-ilir. Itu semuanya ada value yang ada di dalamnya. Contoh, gundul-gundul pacul. Kalau seandainya saya jadi presiden, ketika saya naik panggung, acara selanjutnya sambutan presiden, ini yang hadir saya minta nyanyi gundul-gundul pacul. Kenapa? Karena lagu gundul-gundul pacul itu sindiran kepada para pejabat. Supaya apa? Supaya orang gemblelengan. Kalau dia gemblelengan, wakul glempang segane dadi sak rata. Maka besok seandainya ada bupati datang ke Darussaadah, acara selanjutnya sambutan bupati. Neng masa langsung bengok, gundul-gundul pacul-cul. Nyunggi-nyunggi wakul-kul. Jangan sampai lagu-lagu seperti ini Anda nggak hafal. Ini lagu Wali Songo. Mengajarkan tentang toharoh. Cukup menggunakan lagu seluku batok. Seluku batok. Batok ela elo si Romo menyang Solo leo lei payung kurang banter seluku si Romo menyang Solo leo lei payung murong majendit lolo bah wong mati ora obah yen obah medeni yen urip vokalisnya buwosok kayak yen obah medeni bocah yen urip ayo ngibadah duit sing mau pikir ngantur upamu kaya kalkulator gitu loh. Ulangi majendit lolo wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip ayo ibadah. Sholawat Allahumma sholli wa sallim. Iki kan hadroh apa ora toh? Oh ada. Di mana hadrohnya?